Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statik ya. Kita perhatikan di fluida statik, kita akan belajar tentang hukum utama hidrostatika ya, yang dipengaruhi oleh apa saja? Pertama, massa jenis. Ada massa jenis, berat jenis, dan tekanan. Massa jenis sudah kalian lakukan praktikumnya ya. Kemudian untuk berat jenis ini tinggal massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Kemudian nanti tekanan akan kita bahas di depan. Kemudian kita akan belajar tentang hukum Pascal ya, ada berjana berhubungan, bejana tertutup. Hukum Archimedes sudah kalian lakukan percobaannya, meliputi keadaan terapung, melayang, dan tenggelam ya. Oke, yang belum bikin resumenya silakan dilihat lagi video yang sudah Ibu kirim ya tentang laporan hukum Archimedes. Kemudian fenomena yang kita bahas nanti meliputi viskositas, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Oke, ini hanya pengantar saja peta konsep yang akan kita pelajari di bahasan fluida statik ya. Oke, kita lanjut. Oke, massa jenis ya. Jadi massa jenis sudah kita bahas. Apa itu massa jenis ya? Nah, fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Jadi mudah untuk mengalir. Dan bentuknya selalu mengikuti wadah yang ditempatinya. Fluida statik yang dibahas apa saja nih? Yang dibahas adalah tentang gaya, tekanan pada zat yang tidak bergerak, yaitu zat cair dan gas ya. Kemudian setiap zat padat, cair maupun gas masing-masing mempunyai volume, massa jenis, berat dan berat jenis. Oke, kita kembali ulas apa itu massa jenis ya. Massa jenis itu adalah ukuran kerapatan sebuah benda ya, atau jumlah partikel fluida tiap satuan volume. Jadi kalau mencari massa jenis gimana caranya nih? Massa jenis, massanya ya, massa fluidanya dibagi dengan volumenya. Kalau massa jenis benda gimana? Massa bendanya dibagi dengan volume benda ya. Kemarin mungkin kalian kan melakukan percobaan, kemudian kalian ingin tahu ya, Bu, ini balok apa sih gitu ya? Ada balok yang berbeda-beda. Kemudian kalian ingin tahu ini tembaga, kuningan, besi, atau dari apa, Bu? Atau aluminium ya. Jadi sebetulnya bisa kalian cari itu benda apa dengan cara mencari massa jenisnya. Yang pertama, kalian timbang dulu bendanya, kemudian cari volumenya, kemudian dibagi, massa dibagi dengan volume, dapatlah massa jenis. Setelah itu apa, Bu, yang harus dilakukan? Setelah itu cari tabel massa jenis benda. Ya, silakan googling, kemudian cari tabel massa jenis benda. Kira-kira benda yang kalian pegang itu dekat dengan massa jenis yang mana? Itu berarti dekat situ gitu ya. Misalnya dekat sama tembaga, oh berarti dia bendanya itu terbuat dari tembaga ya. Dari besi, nah dekat massa jenis besi, oh dia apa? Bendanya besi ya. Kita perhatikan, oke, minta perhatiannya ya. Oke, di sini kita lihat air, massa jenisnya 1, air laut 1,025. Mungkin tidak begitu signifikan ya. Mirip-mirip 1, tapi lebih besar. Kenapa lebih besar air laut massa jenisnya? Karena ya ada larutan garamnya. Cuma tidak sebesar massa jenis air garam yang kita kasih kemarin pada saat percobaan ya. Karena kan itu garamnya banyak banget ya. Sedangkan kalau air laut kan ya asin, tapi tidak se ekstrim air garam yang kalian buat kemarin ya. Oke, di sini kita lihat alkohol massa jenisnya 0,8 gram per sentimeter kubik. Oke, kita lihat kalau air 1. Jadi di sini alkohol massa jenisnya lebih kecil ya. Yang paling besar itu adalah massa jenis air raksa. Massa jenis air raksa itu 13,6. Bayangkan kerapatannya hampir 14 kali kerapatan air, jadi rapat sekali ya untuk air raksa. Oke, tadi kita sudah belajar massa jenis, sekarang kita belajar berat jenis. Jadi kalau berat jenis tinggal gini aja, tinggal massa jenis dikalikan dengan
percepatan gravitasi bumi, atau gimana? Berat fluida dibagi dengan volume fluida. Berat benda dibagi dengan volume benda. Gitu. Jadi kalau massa jenis, massa per volume, kalau berat jenis, berat per volume. Ya, gitu aja ya. Bagaimana kalau sekarang massa jenis campuran? Massa jenis campuran ada dua buah fluida yang berbeda massa jenisnya, kerapatannya, kemudian digabung jadi satu ya. Berapa massa jenis campurannya? Massa jenis itu tadi kan adalah massa dibagi dengan volume kan ya. Cara mencari massa itu gimana nih? Rho ya, kerapatan dikali dengan volume. Jadi ini adalah massa benda pertama dikali massa benda, ditambah ya, ditambah massa benda kedua dibagi dengan volume total. Jadi yang Rho 1 V1 itu adalah massa benda pertama. Yang Rho 2 kali V2 itu massa benda kedua dibagi dengan volume total fluida ya. Oke, kita agak cepat karena kita sudah ya. Jadi kita skip aja karena sudah kita lakukan juga. Oke, sekarang tekanan ya. Simbolnya P, pressure. Ini mohon maaf, kalian diperbolehkan untuk makan minum di kelas, tapi tidak diperbolehkan untuk ngobrol di kelas. Ya, Ibu perhatikan di belakang masih banyak yang pada ngobrol. Jadi kita waktunya tadi sudah tersita oleh upacara. Tolong kasih perhatiannya sini ya. Jadi bolehlah makan minum, tapi tolong tidak sambil ngobrol ya. Oke. Ini masuk YouTube juga bahaya nih ya. Mau kayak gini. Gurunya lagi apa? Lagi ngasih wejangan dulu. Oke, tekanan. Jadi ketahuan perilaku kalian di kelas ya. Oke, tekanan itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Maksudnya apa sih gaya per luas penampang ya? Gini. Kalau kalian pakai sepatu cats ya, itu kan bawahnya tuh datar ya, datar. Kalau ada genangan lumpur gitu ya, kalian nginjek genangan lumpur itu ya kalian kejeblos sih gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya pakai sepatu high heels ya, kemudian kalian nginjak genangan lumpur lagi itu akan jatuh lebih dalam ya. Kalau ini kayaknya jarang ya kalau pakai high heels ke lumpur-lumpur gitu jarang ya. Ya bebek sama ayam ya. Kalau bebek kan ada selaput tuh ya, ada kakinya ada selaputnya. Tapi kalau ayam kan hanya 3 begitu aja ya. Jadi kalau misalnya dengan massa yang sama nih bebek sama ayam, ketika menginjak tanah berlumpur, maka ayam akan jatuh lebih dalam ya. Kalian pernah lihat ini nggak? Pernah lihat orang yang duduk di atas paku-paku gitu? Kalau di Puspa Iptek tuh ada ya. Di Puspa Iptek tuh ada bangku dari paku ya. Siapa berani duduk di atas paku? Kita duduk di atas pakunya nyaman-nyaman aja. Kenapa nyaman? Karena pakunya banyak gitu ya. Kalau pakunya banyak, luas penampang yang yang menahan bobot badan kita itu jadi banyak kan ya, terdistribusi. Tapi kalau pakunya dikit ya jangan ya. Itu bahaya ya. Kaca pecah kenapa? Oh iya ya. Pecahan. Nah, kalau pecahan kaca itu hati-hati karena kalau paku itu kan panjangnya sama. Paku panjangnya sama kan ya? Kalau panjangnya beda-beda ya jangan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pecahan kacanya panjangnya sama semua ya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang panjang, ada yang pendek, nah itu bahaya. Jadi luas penampang yang gini deh ya, gini. Misalnya ibu pakai sepatu hak tinggi ya. Terus misalnya Iqbal lagi selonjoran kaki ya. Nggak sengaja ibu lewat ya nginjak kakinya Iqbal. Sakit kan ya. Tapi kalau ibu pakai sepatu cat, nginjak lagi sepatunya. Apa kakinya Iqbal itu lebih tekanannya jadi lebih kecil ya. Kenapa? Karena luas penampangnya lebih besar ya. Kadang-kadang P sama dengan F per A ini itu suka dipelesetin ya. Jadi kalau kamu nggak mau hidupmu banyak tekanan, jangan kebanyakan gaya gitu ya. Dari sini ya, dari sini. Atau jika kamu ingin tekanan dalam hidupmu itu ringan,
maka perluas hatimu. Itu filosofi tekanan ya. Kenapa? Oke, sekarang kita masuk ke tekanan hidrostatika. Hidrostatik. Jadi tekanan yang berada di dalam zat cair. Pernah nggak kalian iseng-iseng ya? Kalian iseng-iseng ambil gayung, kemudian gayungnya itu kalian balikin. Udah gitu tekan ke dalam air. Susah apa gampang? Susah. Semakin ke dalam semakin susah. Pernah nggak kalian masuk ke dalam air ya di kolam renang? Terus misalnya kalian ingin mencapai dasar kolam renang. Misalnya kolam renangnya jangan yang selutut atau ya. Misalnya yang sampai dada gitu ya. Terus kalian mau megang lantai apa yang kalian rasakan? Iya, kalian mengalami gaya ke atas. Oh, itu Archimedes ya. Jadi gini, semakin ke bawah itu tekanan akan semakin besar ya, semakin besar. Nah, dalam tekanan hidrostatika kita mempelajari bahwa tekanan berbanding lurus dengan massa jenis fluida, berbanding lurus dengan percepatan gravitasi, dan berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam tekanan semakin besar. Sehingga kalau gayungnya kita balikin ya, kita dorong semakin dalam itu semakin susah. Karena tekanan semakin besar ya. Jadi kalau ada yang kakaknya atau saudaranya suka diving nggak? Menyelam. Diving. Ya, menyelam gitu ya. Berenang juga nggak bisa, Bu. Nanti belajar ya. Waalaikumsalam. Oke, ada iklan. Oh. Oke, no. Ya. Oh, diangkat ke atas juga susah lagi. Oh, iya. Iya, itu karena kalau setiap benda tercelup kan mengalami gaya ke atas, tapi ketika udah dicelupin ya, di atasnya kan ada air juga kan ya? Ada air. Bukan airnya di atas gayungnya kan ada airnya kan? Ada airnya juga kan? Ya kita melawan air yang di atasnya. Airnya kan punya berat juga kan? Iya. Tapi ini gayungnya udah keisi air ya? Gayungnya udah keisi air. Jadi bukan gayungnya yang kosong, bukan. Ya. 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 Iya kan ada tekanan air. Kita melawan tekanan air di atas gayung. Oke, kembali ke sini ya. Halo, minta perhatiannya ya. Oke. Jadi sekali lagi tekanan hidrostatika itu dipengaruhi oleh pertama rho massa jenis air, G itu apa? Percepatan gravitasi bumi, dan H itu bukan ketinggian tapi kedalaman. Bagi para penyelam yang masuk ke misalnya ke dalam air ya, misalnya ingin melihat terumbu karang, ingin melihat dasar laut, itu mereka harus pakai peralatan ya supaya pertama buat safety ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka mau ke atas, jadi biasanya mereka suka pakai pemberat tuh, karena kalau misalnya nggak pakai pemberat, mereka susah untuk ke dalam ya. Nah, jadi mereka mengapung terus. Nah, ketika naik ke atas itu tidak diperbolehkan untuk bergerak dengan sangat cepat. Ya, kenapa? Karena pada saat turun ke bawah, air itu menekan ke seluruh badan kita ya, ke seluruh badan penyelam dari segala arah. Turun berarti tekanan airnya tambah besar. Pada saat naik ke atas tekanannya kan jadi mengecil. Nah, jadi jangan sampai nanti pada saat naik pembuluh darah kita itu kaget karena beda tekanan yang ekstrim ya. Jadi kalau misalnya coba deh kalian pegang tangannya kemudian ditekan gitu ya, itu ditekan semua badan kita tuh ada mengalami tekanan. Ketika kita buka seketika apa yang kita rasakan? Nah itu kalau tubuh kita seperti itu ya, jadi
tekanan itu harus apa namanya, secara perlahan. Jadi kalau kita dari bawah ke atas itu harus naiknya secara perlahan supaya tekanan tidak berubah dengan sangat drastis ya. Oke, untuk yang ini kenapa Bu ada P0-nya, ada yang tahu nggak? P0 itu apa? P0 itu adalah tekanan udara luar. Jadi kalau ada di dasar kolam ini, dasar bejana ini, tekanannya sebesar apa? Rho GH. H-nya yang mana? H-nya yang ini ya. Ditambah P0. P0 itu tekanan udara. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada bejana berhubungan yang bentuknya berbeda ya. Ibu tanya, tekanan di titik A, B, dan C sama atau beda? Kedalamannya sama apa beda? Sama. Tadi tekanan hidrostatika rumusnya apa sih? Rho G H. Kedalamannya sama? Sama. Massa jenis fluidanya sama? Percepatan gravitasi bumi sama? Maka tekanan di A, di B, di C nilainya sama. Jadi walaupun bentuk di atasnya berbeda-beda, tapi karena berada pada kedalaman yang sama, maka tekanannya akan sama, ya, akan sama ya. Ini namanya paradoks hidrostatika ya. Di sini gaya yang bekerja pada dasar bejana tidak bergantung pada bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam bejana ya. Namun bergantung pada luas dasar bejana, tinggi zat cair dalam bejana, dan massa jenis zat cair ya. Sampai mana nih? Oke, kita lihat di sini. Ini ada pipa namanya apa? Ini pipa U ya, pipa U. Dua-duanya terbuka, diisi sama zat cair. Ini yang warnanya kuning dan ada warnanya oranye nih. Ya, yang warnanya oranye. Ibu perbesar dulu ya. Oh, sudah. Nah, biar kaliannya kelihatan. Oh, kok pindah lagi? Nah, segini kelihatan nggak? Lihat ya. Ada larutan ada zat cair yang kuning, ada zat cair yang warna oranye. Di titik A dan B, kedalamannya sama nggak? Sama. Ya, dan ini masih sama-sama di zat yang warnanya kuning ya, di zat cair yang warnanya kuning kan? Kalau sama-sama di zat cair yang warnanya kuning, kira-kira tekanannya sama apa beda? Sama, karena berada di kedalaman yang sama. Misalnya gini, ada dua zat cair. Yang satu zat cair satu zat cair kedua. Kita nggak tahu nih massa jenis zat cair yang kedua. Kita tahu zat cair yang pertama aja. Cara mencari zat cair yang kedua gimana caranya? Masukkan aja ke dalam pipa U ya. Kemudian kita lihat bisa saja nanti zat cair itu begini ya. Untuk yang ini tingginya cuma H2, yang ini tingginya cuma bukan cuma tapi H1 gitu ya. Loh, kok beda tinggi Bu, kok aneh. Biasanya kan kalau fluida itu pasti ketinggiannya pasti sama kan ya. Tapi yang satu pendek, yang satu tinggi gitu ya. Nah, itu gara-gara kerapatannya berbeda. Gimana cara mencari kerapatannya itu? Kita pakai hukum hidrostatika. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Apa tadi tekanan? Rho GH ya, Rho GH1. Di sini juga sama. Rho GH2. Rho-nya apa? Rho-nya massa jenis fluida yang pertama ya. Karena ada di sini ada G, ada G, ya udah G-nya dicoret aja. Jadi tinggal Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. H1 sama H2 bisa diukur kan ya? Bisa diukur ya pakai mistar kan? Rho satunya udah tahu misalnya air nih. Air itu kan tadi berapa? Massa jenisnya 1 gram per sentimeter kubik ya. Nah, maka nanti Rho 2 juga bisa kita cari ya. Oke, Ibu sampai mana ya? Oke, kita sampai jam berapa sih? Masih ada waktu? Tadi udah kepotong sama kegiatan literasi.
Sampai jam berapa kita? Sampai jam 8.40. Oh, masih lama? Masih lama ya? Kalau tahu masih lama tadi Ibu di sini aja ya. Oke, kita terus ya. Kalian kelihatan nggak nih segini? Kelihatan nggak? Kurang kelihatan? Oh, gambarnya kurang kelihatan ya? Oke, Ibu zoom lagi ya, perbesar lagi ya. Segini kelihatan? Nah, segini kelihatan nggak? Atau ini Ibu copy deh. Di sini mungkin terlihat, tapi mungkin di zoomnya nggak kelihatan ya. Oke, Ibu stop share dulu. Oke, ini namanya adalah manometer terbuka. Nah, Ibu pindah sini ya, yang nggak kehalangan ya. Tuh, kelihatan? Ya, namanya manometer terbuka. Buat apaan sih nyari manometer terbuka itu? Manometer terbuka adalah alat yang digunakan untuk menghitung tekanan gas pada ruang tertutup ya. Ini manometernya terbuka nih. Kita lihat di sini ya. Ini gas. Gas ini menekan, misalnya menekan apa nih? Menekan zat cair ya. Ini menekan cairan sampai ke titik A. Ya. Jadi gas ini menekan ke titik A. Sampai ke titik A. Nah, kita ingin tahu berapa sih tekanan yang berada pada manometer terbuka. Gimana caranya? Kita lihat dari sini. A dengan B itu fluidanya sama. Maka A dan B kira-kira tekanannya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Sama. Kenapa sama? Karena kedalamannya, oke, kedalamannya sama. Nah, untuk mencari tekanan di titik B, gimana caranya nih? Tekanan di titik B sama dengan rho, ya. Rho-nya rho apa? Rho fluida yang ini. Rho G, H, H-nya yang ini ditambah dengan P0, tekanan dari udara luar. Ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ke sini lagi ya. Nah, di sini oke. Maka tekanan yang berada di dalam gas itu adalah rho, kita ambil dari sini ya, rho, kemudian G-nya apa tadi? Percepatan gravitasi bumi. H-nya yang mana, Bu? H-nya yang ini nih ya. Ketinggian dari fluida di atas titik B ditambah dengan tekanan udara luar, ya, tekanan udara luar. Sekarang kita lihat manometer tertutup. Nah, kalau tertutup mah kayak gini ya. Nggak kelihatan ininya. Mana nih tertutupnya nih? Nah, sebenarnya kalau tertutup itu tertutup ya. nggak ada udara luarnya, kan tertutup. Hari ini terbuka masih ya. Jadi kalau manometer tertutup mah cara mencari tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Ya udah tinggal dikalikan aja. Rho G, H-nya tuh di atas B-nya tuh berapa ketinggian fluidanya. Ya, namanya ini manometer tertutup ya. Kalau yang kayak gini, alat ini disebut dengan apa ini? Bacanya gimana ya? Spimometer. Enggak selesai. Oke, masih sanggup lanjut ya. Nah, kalian pernah lihat ini enggak tempat cuci mobil gitu ya, mobilnya diangkat ke atas ya, kayak pompa hidrolik ya. Kalau diangkat sama orang kan aduh capek banget ya ngangkat sebesar itu gitu ya, seberat itu. Maka dipakailah prinsip hukum Pascal. Jadi orang berpikir ya bagaimana apa namanya? Bagaimana dengan hukum-hukum alam gitu ya. Itu bisa mempermudah pekerjaan.
Ngangkat mobil susah kan ya? Susah. Tapi bagaimana caranya kita ingin mengangkat mobil yang berat dengan gaya yang kecil, ya? Ya. Nah, perhatikan di sini. Tadi kita sudah bahas bahwa tekanan itu sama dengan gaya per luas, gaya persatuan luas. Bagaimana caranya mengangkat benda yang berat dengan gaya yang kecil? Oke, dalam hukum Pascal berbunyi, tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalau kita punya piston di sini ya, misalnya silinder yang diisi air dan silinder itu dikasih bolongan tuh ya, dikasih lubang. Piston ini ditekan ya, ditekan ke bawah, maka apa yang terjadi? Ada air yang tumpah dari lubang-lubang itu dengan pancaran atau dengan kecepatan pancaran yang sama ya. Nggak mungkin kalau ini lubangnya sama, kemudian ketinggiannya juga sama. Ada yang kecepatannya cepat, ada yang lambat, netes, nggak mungkin ya. Jadi semuanya akan sama ya. Jadi ditekan dengan tekanan yang sama, maka tekanan tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalau kita niup balon ya, niup balon tiup tuh, niup balon, maka seluruh permukaan balon itu akan mengembang ya, akan mengembang. Nggak mungkin cuma satu sisi aja ya. Sisi yang lainnya balonnya teh gitu aja kendor, yang satunya lagi melendung, nggak mungkin ya. Jadi pasti akan sama. Nah, pada berjana berhubungan ini disetting ya, luas penampang di pipa yang sebelahnya itu luasannya lebih besar. Jadi jangan lihat kayak gini ya. Jadi lihatnya itu ada luas penampang ya. Jadi di sini tuh luas penampangnya biasanya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Nah, jadi ada piston di sini, ada piston di sini. Ini luasannya berbentuk lingkaran ya. Nah, A1 itu kecil. F1-nya kecil juga gitu ya. Nah, tekanan di sini akan diteruskan kemana? Ke sini, diteruskan ke segala arah sampai di sini, menekan ke piston yang ada di sebelahnya. Karena luasannya besar, maka gayanya juga besar gitu ya. Oke, ini kayaknya nanti kalau nggak kerekam juga nggak apa-apa lah, Ibu rekam ulang. Mana ya? Ini kalau kalian nggak paham, silakan di-cut aja ya. Bu mau nanya apa gitu. Nih, coba perhatikan ya. Misalnya gaya di sini dikasihnya berapa? Misalnya 10 10 Newton ya, 10 Newton. Kemudian A1 itu misalnya berapa ya? Misalnya berapa nih? 5 5 5 kalau 5 meter persegi kayaknya besar banget ya. 1 meter persegi misalnya nih ya, biar gampang. Gitu. Jadi di piston sebelah kiri dikasih gaya, ada tekanan dong, ya kan? Nah, tekanannya itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Menekan ke sini ya, menekan ke sini, menekan ke segala arah dengan sama besar. Juga menekan ke sebelah kanan, ke atas ditekan, ya. Nah, tekanannya sebesar apa? Tekanannya sebesar 10 Newton per meter persegi ya. Karena tekanan di sebelah kiri pasti sama dengan di sebelah kanan. Kita perhatikan, kalau luas piston di sebelah sini misalnya ya, A2-nya itu adalah 5 meter persegi. Oh, nggak mungkin ya, ini kayaknya absurd banget. Kalau mobil berapa ya? Mobil 1,5 atau kita ini aja deh. Ini misalnya 2 meter persegi gitu ya. 2 meter persegi ya. Nah,
Kalau 2 meter persegi luasannya, maka gaya yang diangkat itu berapa jadinya? Kita lihat di sini 10 per 1, berarti di sini berapa? 20 Newton gitu ya. Nah, F1-nya nih, lihat yang ini ya, F1-nya 10 kan? 10 dibagi 1 ya. Kalau yang ini sama dengan berapa? 20 dibagi 2. Jadi lihat ini ya. Kalau gayanya ingin kecil ya, maka buat supaya luasannya kecil tapi luasan yang keduanya jadi besar ya. Perbandingan gayanya nanti akan sama. Jadi misalnya kalau ini ya, ini 1:2 kan, maka gaya yang dihasilkan juga adalah 2 kali lipat dari semula gitu ya. Ini sorry, jadi 2 kali lipatnya. Misalnya kalau ini 1 meter persegi, ini misalnya 5 meter persegi, maka berapa gaya yang bisa diangkat oleh kanan ini? Ini 1 misalnya, ini 5. Berarti sini berapa nih? 50 Newton. Jadi lebih besar kan? Kita cuma ngasih gaya 10 Newton doang, tapi bisa ngangkat lebih besar gitu. Biasanya nggak sampai meter persegi ya, biasanya tuh 1 sentimeter lah ya, sentimeter persegi. Ya, tapi kan supaya kalian nggak bingung sama satuan, jadi Ibu meter persegi gitu ya. Oke ya. Oke, kita pindah ke Archimedes. Nah, ya, kemarin di hukum Archimedes, setiap benda tercelup akan mengalami gaya ke atas. Nah, gaya ke atas itu disebut dengan gaya Archimedes, ya. Kemudian semakin besar volume benda tercelup, semakin besar gaya ke atas, ya. Kan udah kalian lakukan percobaannya ya, kesimpulannya itu. Nah, jadi di sini kita perhatikan kalau ada yang tanya gaya Archimedes itu sebanding dengan apa saja. Oke, berat benda di udara dengan berat benda di dalam air lebih besar di mana? Di udara lebih besar. Kenapa di udara berat benda lebih besar? Oke, setiap benda yang tercelup ke dalam air akan mengalami gaya ke. Oke. Nah, sekarang kenapa berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di air? Jadi kalau berat benda di udara mah nggak ada gaya ke atasnya, ya nggak ada gaya apungnya. Sedangkan kalau di dalam air benda mengalami gaya ke atas gitu ya. Nah, besar gaya Archimedes itu akan sama dengan selisih berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air ya. Gitu. Besarnya sebesar apa nih nantinya ya? Delta. Jadi delta W-nya. Nah, ternyata gaya ke atas itu sebanding dengan kerapatan massa jenis airnya dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan volume benda tercelup. Apa artinya nih? Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar gaya ke atas. Ya. Jadi jangan khawatir. Misalnya kalau gini, kalian misalnya volume badannya besar ya, besar dibandingkan sama adik kita yang kecil gitu ya. Nah, terus adik kita yang kecil kan belajar berenang nih gitu kan. Kamu mah udah kecil gitu. Jadi berenang teh gampang, udah kamu mah kecil. Ya jangan khawatir karena semakin besar volume tubuh kalian yang tercelup, semakin besar juga gaya ke atas gitu ya. Jadi berbanding lurus dengan volume benda tercelup. Oke, itu udah ya, Ibu nggak akan bahas lama-lama. Nah, kemarin ya, kenapa telur tenggelam? Tenggelam di mana, Bu? Tenggelam di air. Airnya air tawar ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu telur itu ada yang bagus, ada yang udah jelek, silakan kalian tenggelamkan nanti telurnya ke dalam air ya. Kalau telur yang tenggelam berarti masih dalam kondisi bagus. Kalau terapung udah jelek ya. Kalau udah busuk ya.
Kenapa udah busuknya? Kenapa kok terapung? Nah, kita dilihat dari massa jenisnya nih ya. Ini oke, siswanya sudah mengikuti percobaan tentang massa jenis telur tenggelam, melayang, terapung ya. Oke, di sini telur misalnya dalam keadaan tenggelam. Ini airnya air garam atau air tawar nih? Air tawar. Dilihat dari massa jenisnya, kerapatannya ya. Kira-kira lebih rapat telur apa lebih rapat airnya? Iya, kerapatan telur atau massa jenis telur lebih besar daripada air. Pada saat telur mulai melayang ya, itu karena diapain airnya? Dikasih garam gitu ya. Dikasih garam, jadi telur tiba-tiba jadi sedikit naik dan akhirnya melayang. Kalau melayang itu berarti berada pada posisi di atas permukaan tapi di bawah permukaan air ya. Jadi tidak menyembul ke udara gitu, namanya melayang. Kenapa tuh telur bisa melayang? Karena massa jenis apa? Massa jenis telurnya oke ya. Oke gini dulu deh. Massa jenis air tawar sama massa jenis air garam lebih besar mana? Kenapa? Iya, ada larutan garam di dalamnya. Kalau ada larutan garam di dalamnya, kerapatan airnya jadi lebih besar. Ya, nah sekarang pada saat keadaan melayang, kan airnya udah dikasih garam ya. Berarti kerapatan air berubah mendekati kerapatan telur. Makanya telurnya melayang. Pada saat telur terapung itu gara-gara apa? Ya, jadi airnya ditambahin lagi garam kan? Iya. Dikocek lagi tuh air garamnya kan? Jadi lebih rapat lagi ya. Sehingga sampai keadaan itu massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telur. Makanya telurnya ya. Kan ada yang tahu laut mati nggak? Tahu. Di mana tuh laut mati? Cuman garamnya yang banyak banget. Iya, kandungan garam itu banyak banget ya. Makanya orang-orang yang pada berenang di sana tuh mudah untuk terapung ya, karena massa jenisnya besar ya. Iya, tapi nggak tahu katanya buat apa. Tapi banyak yang jadi objek wisata sih ya. Oke. Kayaknya itu mah bukan dari pengaruh garam deh. Kayaknya dari pengaruh, iya, dari biota laut. Biota laut. Kayak ada kan misalnya pada malam hari seperti bersinar gitu ya. Itu teh pantulan dari biota laut, ada apa gitu, terdapat apa di situ. Oke, gejala-gejala pada fluida statis ya. Yang pertama adalah tegangan permukaan. Apaan itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan gaya yang dikerjakan oleh selaput permukaan tiap satuan panjang permukaan. Atau gini deh, kalian pernah mainan balon air nggak? Bisa bukan balon cair yang ditiup gitu ya. Nah itu tuh kenapa kok bisa jadi ada balon? Karena ada oksigen, kemudian tapi kalau kita air aja, air gitu ya, tiup, bisa nggak ada balon air? Jadi tujuan kita ngasih sabun itu untuk memperbesar tegangan permukaan ya. Tegangan permukaannya tuh gaya yang dikerjakan oleh selaput permukaan tiap satuan panjang. Oke, mungkin kalau lebih ke sini kayaknya ya. Nah, air dengan air itu ada yang namanya gaya tarik menarik, namanya gaya kohesi. Pernah dengar gaya kohesi nggak? Kohesi. Ini ibu kalau berdiri nanti muka ibu nggak kelihatan di situ, masalahnya ibu mau berdiri nanti orangnya hilang. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara partikel sejenis. Jadi air dengan air ada tarik menarik ya, gaya kohesi. Nah, gaya kohesi inilah ya. Jadi gaya kohesi membuat partikel-partikel di permukaan zat cair cenderung ditarik ke dalam ya. Hal ini yang menyebabkan zat cair membuat permukaan sekecil mungkin
dan partikel pada permukaan dalam keadaan tegang. Sehingga zat cair dikatakan mempunyai tegangan permukaan. Kalau kalian lihat pada percobaan kemarin ya, mencari volume benda nggak teratur itu dengan cara gimana? Gelas ukur, dimasukin, dicemplungin, benda, air yang tumpah diukur. Kalian lihat nggak di apa namanya di gelas ukurnya? Air itu melengkung ke bawah, lihat. Airnya melengkung ke bawah. Oh, berarti kalau gitu nggak ngamatin gelas ukurnya. Perhatiin nggak? Siapa yang ukur volumenya siapa? Ada yang bagian mengukur volume air yang tumpah? Iya. Kalian lihat nggak gelas ukurnya? Perhatiin nggak? Iya, gelas ukur. Kan kalian nyari volume benda tercelupnya kan? Kalian lihat nggak gelas ukurnya? Lihat. Baca berapa mililiter gitu. Kelihatan nggak si air itu agak melengkung ke bawah? Iya, melengkung ke bawah ya. Nah, itu adalah peristiwa meniskus cekung. Meniskus cekung. Jadi airnya agak apa namanya? Melengkung ke bawah ya. Kenapa? Karena kohesi gaya tarik menarik antara partikel sejenisnya lebih kecil daripada massa tarik menarik antara air dengan gelas ya, dengan gelas. Oke, kalau tegangan permukaan itu kita pernah lihat lalat yang jalan di air, lihat lalat yang jalan di air, atau lihat apa ya yang jalan di air? Ya ini deh binatang apa? Serangga ya, serangga yang jalan di air. Atau kalian punya misalnya benda ya, jangan Naruto. Benda yang silet ya, silet. Kalian simpannya dalam keadaan seperti ini ya, simpannya begini. Jangan begini ya, jangan begini. Simpannya begini. Terus siletnya tuh nggak tenggelam kan? Itu gara-gara adanya tegangan permukaan air. Ya, misalnya nyimpan apalah, misalnya yang seharusnya sih tenggelam, tapi dia malah nggak tenggelam karena dia ditopang oleh gaya tegangan permukaan air. Tapi kalau posisinya kayak gini ya, ya jatuh aja ya. Nah, yang tadi peristiwa meniskus itu ya, nah yang kayak gini peristiwa meniskus cekung ya. Kenapa? Gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Oke. Ada gaya kohesi, ada gaya adhesi. Kalau kohesi gaya tarik menarik antara partikel sejenis, kalau adhesi gaya tarik menarik antara partikel tidak sejenis. Oke, kalau di meniskus cekung, gaya tarik menarik antara air dengan air itu lebih kecil daripada gaya tarik menarik antara air dengan kaca. Makanya meniskusnya meniskus cekung. Tapi kalau air raksa itu kan tadi kerapatan gede banget ya, besar banget. Maka gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesinya ya. Kita sampai mana ya? Kita terusin dulu aja deh. Oke, gejala kapilaritas. Apaan sih itu gejala kapilaritas? Kalian pernah merhatiin nggak? Misalnya gini, tumbuhan itu punya silem, pembuluh silem dan floem. Ya, kalau yang mengangkat air, bahan makanan dari tanah ke daun atau ke namanya apa? Ya, floem ya, floem. Apa istilahnya apa? Floem. Ya, pembuluh floem ya. Nah, itu merupakan kapiler dalam tumbuhan. Jadi air yang di bawah bisa ditarik ke atas. Padahal sebenarnya air itu kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya kan? Tapi air ternyata bisa naik kalau berada pada pipa kapiler. Misalnya gimana? Tembok rumah kita, ya. Tembok rumah kita, misalnya di bawahnya itu ada genangan air ya. Kemudian misalnya karena catnya misalnya bukan cat yang apa waterproof gitu ya, itu ternyata ada rembesan air yang naik ke atas. Pernah lihat nggak? Udah gitu temboknya jadi hitam ya, jadi apa namanya? Kotor. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai nanti kena ke apa stop kontak ya, karena bisa menyebabkan adanya
korsleting ya. Ya biasanya nggak nyampe ke atas sih, tapi kan ada tuh tembok-tembok yang lembab. Itu karena peristiwa kapilaritas, bukan karena kena kecipratan air, bukan ya. Beda ya. Ini mah rembesan dari bawah gitu ya. Itu namanya adalah gejala kapilaritas. Oh, jangan tembok deh, kayaknya kok sedih banget ya. Gini aja, kalian punya tisu. Punya tisu. Nah, tisunya itu misalnya atau sapu tangan ya. Nah, sapu tangan. Misalnya kalian punya dua buah ini ya, dua buah apa namanya? Gelas gitu ya. Gelas isi sama kelihatannya. Isi sama air yang beda warna, yang berbeda warna ya. Nah, udah gitu nanti si tisunya tuh satu cemplungin ke air yang warna satu, satu ke yang warna satunya lagi. Nanti lihat tuh ada air yang naik ke tisu gitu. Atau kalian ingin memindahkan air ya dari satu gelas ke gelas yang lain, tapi pakai tisu bisa nggak? Bisa. Ya. Kayak tisunya aja ditempelin ke yang satu, ujungnya lagi ke yang sebelahnya, yang kering ya. Nanti airnya bakalan maju ke situ ya. Itu namanya gejala kapilaritas. Oke, viskositas itu apa? Viskositas itu ukuran kekentalan fluida ya. Ukuran kekentalan fluida. Semakin kental suatu fluida, viskositas fluida dan gaya gesek akan semakin besar ya, semakin besar. Semakin encer suatu fluida, semakin mudah benda bergerak karena viskositasnya semakin kecil. Orang-orang yang biasanya jarang minum ya atau sedikit sekali mengkonsumsi air, itu biasanya kekentalan darahnya jadi besar ya. Makanya banyak orang-orang yang harus minum alat pengencer darah ya, pengencer darah. Tapi kalau digunakan misalnya gini, alat pengencer darah buat apa? Supaya darah yang kental tadi jadi lebih encer, lebih mudah mengalir dalam pembuluh darah. Tapi hati-hati, kalau terlalu encer juga bahaya. Kalau ada luka, darahnya tuh mengancar keluar gitu ya. Jadi susah. Kenapa? Lebih baik kalian banyak minum aja ya, jangan sampai nanti harus minum obat pengencer darah ya. Masih ada nggak nih hukum Stokes? Oke, kayaknya kita akhiri sampai di sini ya. Viskositas aja. Kayaknya hukum Stokes kita nggak akan terlalu bahas detail deh ya. Yang jelas kita tahu bahwa udah itu apa memiliki ukuran kekentalan yang disebut dengan viskositas. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Lihat di video, di web, sama jarum, jadi ya bisa, tapi harus digesek dulu sama magnet supaya jadi magnet dulu. Ya. Kalau nggak digesek ya kalau dia netral ya nggak bisa. Oke, mungkin jam berapa nih? Oke. Sepertinya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.